Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hera. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya tentang metode yang berpusat pada pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas metode keempat, yaitu tentang metode alamiah atau at-thariqatu at-tabi'iyatu. Nah, adapun definisi metode alamiah yaitu metode alami atau natural method disebut demikian karena dalam proses belajar siswa dibawa ke alam seperti halnya pelajaran bahasa ibu sendiri. Dalam pelaksanaannya, metode ini tidak jauh berbeda dari metode langsung atau direct method. Nah, di mana guru menyajikan materi pelajaran langsung dalam bahasa asing tanpa diterjemahkan sedikit pun, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana kamus dan bahasa anak didik dapat digunakan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik metode alamiah. Di sini ada 4, yaitu pertama model silabus, peran guru, peran siswa, dan peran bahan ajar. Kemudian, adapun penggunaan metode alamiah yaitu ada 4. Nah, adapun penggunaan metode alamiah yaitu ada 4. Yang pertama, urutan pelajaran mula-mula diberikan melalui menyimak atau mendengarkan atau listening, baru kemudian percakapan atau speaking, membaca atau reading, menulis atau writing, terakhir baru gramatika. Nah, yang kedua, pelajaran disajikan mula-mula memperkenalkan kata-kata yang sederhana yang telah diketahui anak didik. Kemudian mempraktikkan benda-benda mulai dari benda-benda yang ada di dalam kelas, di rumah dan di luar kelas. Bahkan mengenal luar negeri atau negara-negara asing, terutama Timur Tengah. Nah, adapun yang ketiga yaitu alat peraga dan kamus yang dapat digunakan sewaktu-waktu sangat diperlukan. Misalnya untuk menjelaskan dan mengartikan kata-kata sulit dalam bahasa asing dan memperbanyak perbendaharaan kata-kata atau memperkaya vocabulary sebagai syarat untuk menguasai bahasa asing. Nah, adapun yang terakhir yaitu menggunakan beberapa pengajar secara bergantian sehingga anak didik mendengar bunyi kata dan kalimat dari orang yang berbeda. Selanjutnya yaitu kelebihan metode alamiah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu, pada tingkat lanjutan metode ini sangat efektif karena setiap individu siswa dibawa ke dalam suasana lingkungan sesungguhnya untuk aktif mendengarkan dan menggunakan percakapan dalam bahasa asing. Nah, yang kedua itu pengajaran membaca dan bercakap-cakap dalam bahasa asing sangat diutamakan. Dan yang terakhir yaitu pengajaran menjadi bermakna dan mudah diserap siswa karena setiap kata dan kalimat yang diajarkan memiliki konteks atau hubungan dengan dunia atau kehidupan sehari-hari siswa atau anak didik. Nah, selain kelebihan ada juga kekurangan dari setiap metode. Nah, di sini kekurangan metode alamiah itu yaitu siswa merasa kesulitan belajar apabila belum memiliki bekal dasar bahasa asing, terutama pada tingkat-tingkat pemula, sehingga penggunaan atau pemakaian bahasa asli siswa tidak dapat dihindari. Nah, dengan demikian tujuan semula dari metode ini untuk membaca dan bercakap-cakap selalu dalam bahasa asing sulit diterapkan secara murni, tapi harus diterapkan secara konsekuensi. Nah, kemudian pada umumnya anak didik dan guru bersikap tradisional mengutamakan gramatika lebih dahulu daripada membaca dan percakapan sesuatu hal yang salah secara ilmiah yang amat perlu diubah. Dan yang terakhir itu, guru yang kurang memiliki kemampuan dan pengalaman praktis dalam berbahasa asing merupakan faktor sulit diterapkan dan berhasil secara baik metode tersebut. Nah, guru haruslah seorang yang aktif berbicara di dalam bahasa asing. Barulah murid-muridnya akan mampu pula aktif di dalam belajar atau praktik bahasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Suggestopedia atau at-thariqatul ihaiyatu. Nah, definisi metode Suggestopedia
metode Suggestopedia ini dikembangkan pertama kali oleh Georgi Lozanov, seorang psikoterapis dari Bulgaria pada tahun 1975 ketika ia memimpin sekelompok ahli di Institut Penelitian Pedagogi melakukan penelitian mengenai pengajaran bahasa asing. Stefik dalam Fakurosi menyatakan bahwa Suggestopedia merupakan aplikasi dari Suggestologi, yaitu ilmu yang mempelajari secara sistematis tentang pengaruh-pengaruh non-rasional atau pengaruh-pengaruh yang tidak disadari terhadap perilaku manusia. Dan manusia akan bereaksi terhadap pengaruh-pengaruh tersebut. Hal ini menjadi landasan yang paling dasar pengajaran bahasa dalam metode Suggestopedia dan dinyatakan bahwa manusia dapat diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan sugesti. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik metode Suggestopedia. Di sini ada 3. Yang pertama itu kelas yang atraktif, yang menarik, dan suasana kelas yang menyenangkan serta menyegarkan. Kemudian guru yang berpribadi dinamik, yang mampu memainkan peran materi dengan baik dan dapat mendorong para siswa untuk belajar giat. Dan yang terakhir itu suatu keadaan siap siaga santai pada diri siswa diperoleh dengan latihan-latihan fisik untuk menghilangkan rasa bosan dan menghilangkan ketegangan. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan metode Suggestopedia untuk membangun sugesti positif pada diri siswa sehingga terhindar dari ketegangan serta kesulitan dalam menyerap materi pembelajaran seperti pendapat yang disampaikan oleh Tarigan tahun 2009. Pada dasarnya metode Suggestopedia dimaksudkan untuk membasmi sugesti negatif yang tidak disadari bersemi pada diri anak didik dan untuk menghilangkan perasaan takut atau fear yang menurut para ahli sangat menghambat proses belajar seperti perasaan tidak mampu atau feeling of incompetence, perasaan takut salah atau fear of making mistakes, dan keprihatinan serta ketakutan akan sesuatu yang baru dan belum familiar atau apprehension of that which is novel or unfamiliar. Nah, adapun kelebihan dari metode Suggestopedia ini yaitu metode ini dapat menumbuhkan kesenangan dalam diri peserta didik dengan tokoh hayalan yang diperankannya, dengan gaya non-evaluatif guru dan dengan materi ajar yang menarik termasuk penggunaan musik klasik. Kemudian kesinambungan dan panjangnya dialog-dialog yang digunakan yang dapat membekali peserta didik secara efektif dengan dunia hayalan di mana dia dapat berimprovisasi di dalamnya. Kemudian jumlah peserta dalam kelas yang sedikit atau sebaiknya maksimal 12 melahirkan suasana santai seakan-akan tidak berada dalam kelas. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik dapat memupuk perasaan kerjasama yang kuat antara mereka sendiri karena mereka saling tolong-menolong dalam menyerap semua pelajaran yang diterima. Nah, selain dari kelebihan, adapun kekurangan dari metode Suggestopedia, yaitu meskipun unik, tetapi penyajian materi yang sebagian besar berdasarkan tata bahasa struktural, memberi kesan bahwa metode ini tidak jauh berbeda dengan metode-metode yang lain sebelumnya. Kemudian harus dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana yang memadai dan tentu menjadi mahal biaya penyelenggaraannya. Dan yang terakhir yaitu hanya dapat digunakan untuk kelompok kecil atau maksimal 12 orang. Hadza minni syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.